Warung mie goreng Bu Lastri berdiri di sudut Gang Anggrek, Semarang, Jawa Tengah, tepat di pertemuan tiga gang sempit yang selalu lembab dan remang-remang. Bangunan tua bercat hijau kusam itu sudah ada sejak zaman Belanda, kata orang-orang tua di sini. Setiap sore, ketika matahari mulai turun, asap mengepul dari cerobong dapurnya, membawa aroma mie goreng yang begitu menggoda hingga ke ujung gang. Di sekitar warung, deretan rumah tua bergaya kolonial berdiri kokoh dengan tembok tebal dan jendela tinggi. Pohon-pohon kenari tua yang menjulang membuat suasana selalu temaram, bahkan di siang hari. Dedaunan yang berguguran dan terbawa angin sering menari-nari di depan warung, seperti sedang mengundang siapa saja yang lewat untuk mampir. Kawasan ini terkenal dengan cerita mistisnya. Para sesepuh kampung mengatakan, dulu tempat ini adalah pemakaman Tionghoa kuno yang dipindahkan saat pembangunan kota. Mungkin itu sebabnya setiap tengah malam, sayup-sayup selalu terdengar suara orang mengobrol dan denting sendok dari arah warung, padahal Bu Lastri selalu tutup tepat pukul 9 malam. Warung ini dulunya milik Mbah Sumirah, nenek Bu Lastri yang terkenal dengan resep mie gorengnya yang khas. Tak ada yang tahu persis apa rahasianya, tapi semua orang sepakat bahwa mie goreng buatannya punya rasa yang bikin ketagihan. Setiap gigitan seolah membawa kenangan masa lalu yang berbeda, membuat pelanggan selalu ingin kembali. Mbah Sumirah meninggal tepat saat bulan purnama di bulan Suro tahun lalu. Orang-orang bilang, sebelum meninggal, ia berbisik pada Bu Lastri sambil memberikan sebuah wajan tua yang hitam legam. Sejak saat itu, warung diwariskan pada Bu Lastri, dan anehnya, rasa mie gorengnya persis sama dengan buatan sang nenek. Setiap Jumat Kliwon, warung ini selalu paling ramai. Entah mengapa, di hari-hari itu mie gorengnya terasa lebih nikmat. Tapi ada yang aneh. Mereka yang suka bergosip dan membicarakan aib orang lain, selalu mengalami kejadian-kejadian tidak mengenakan setelah makan di sini. Ada yang bilang lidahnya melepuh tanpa sebab, ada yang mengaku mencium bau mie goreng di kamarnya pada tengah malam. Gang Anggrek sendiri punya kisah kelam. Di masa penjajahan, tempat ini jadi lokasi eksekusi para pejuang. Mungkin itu sebabnya udara di sini selalu terasa berat, terutama menjelang maghrib. Anjing-anjing di sekitar warung sering melolong tanpa sebab, dan kucing-kucing menghindari lewat di depan warung setelah matahari terbenam. Warung Bu Lastri jadi tempat berkumpul warga setempat. Dari pedagang pasar pagi sampai pegawai kantoran, semua suka mampir untuk menikmati mie goreng dan secangkir kopi. Tapi ada aturan tidak tertulis, jangan pernah duduk di kursi pojok dekat dapur. Kursi kayu tua itu selalu kosong, kata Bu Lastri itu tempat favorit neneknya dulu. Sejak kecil, Bu Lastri sudah terbiasa dengan hal-hal mistis di warung ini. Ia sering melihat neneknya berbicara sendiri di dapur, atau tertawa kecil saat mengaduk mie di wajan besar. Kadang tercium aroma kemenyan dari dapur, padahal tak ada yang menyalakan. Penduduk asli Gang Anggrek masih memegang teguh tradisi Jawa. Setiap malam Jumat, mereka melakukan kenduri di balai RT, membaca doa untuk arwah leluhur. Anehnya, setiap kali ada kenduri, asap dari warung Bu Lastri selalu membentuk pola-pola aneh di udara. Bangunan warung itu sendiri punya arsitektur unik. Pintunya tinggi dengan ukiran kuno, jendela-jendelanya lebar dengan kaca buram. Di sudut dapur ada sumur tua yang airnya selalu dingin, bahkan di musim kemarau. Bu Lastri tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke dapur selain dirinya. Di belakang warung ada kebun kecil yang ditumbuhi pohon kelor dan tanaman rempah. Dulu neneknya sering memetik daun-daunan dari sana untuk campuran mie gorengnya. Sekarang kebun itu tampak lebih rimbun dan gelap, seperti menyimpan rahasia. Beberapa pelanggan mengaku melihat sosok nenek-nenek di sana saat menjelang maghrib. Meski begitu, warung ini tetap ramai. Setiap hari selalu ada saja yang datang, tertarik dengan aroma mie goreng yang menggoda. Tapi belakangan ini ada yang berbeda. Mereka yang suka membicarakan aib orang lain mulai mengalami hal-hal aneh. Seperti ada yang mengawasi, seperti ada yang menghukum. Para pelanggan setia tahu, mie goreng Bu Lastri bukan sekadar mie goreng biasa. Ada sesuatu yang mistis di dalamnya, sesuatu yang membuat siapapun yang memakannya harus berhati-hati dengan apa yang mereka ucapkan. Karena di warung ini, setiap kata-kata buruk bisa membawa petaka. Cerita ini bermula saat bulan purnama terakhir, ketika sosok Mbah Sumirah terlihat jelas di cermin warung, tersenyum pada Bu Lastri sambil membawa wajan tuanya yang mengepul. Sejak malam itu, warung mie goreng di sudut Gang Anggrek tidak pernah sama lagi. Dan kau, mungkin sebaiknya berpikir dua kali sebelum bergosip saat menikmati mie goreng di sini. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik,
dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Sebagai informasi, kami akan upload cerita-cerita tersebut pada jam 7 pagi atau 7 malam. Bahkan jika memungkinkan akan upload 2 cerita pada kedua waktu upload tersebut. Terima kasih, dan selamat menonton. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Semarang. Bu Lastri duduk termenung di samping ranjang neneknya, Mbah Sumirah, yang terbaring lemah. Suara petir yang menggelegar seakan menandakan malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Mbah Sumirah, dengan napas tersengal, menggenggam tangan cucunya erat-erat. "Lastri, warung itu. Warung kita harus tetap jalan," bisik Mbah Sumirah dengan suara parau. Matanya yang mulai berkabut menatap Bu Lastri dalam-dalam. "Ada wajan hitam di dapur, jangan pernah kau buang itu. Warisan dari leluhur kita." Tangan keriputnya gemetar saat menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamar. Di luar kamar, angin bertiup kencang, membuat daun jendela berderit mengerikan. Tiba-tiba, aroma mie goreng yang khas menguar memenuhi ruangan, padahal dapur sudah tutup sejak sore. Bu Lastri mencium aroma itu, persis seperti masakan neneknya, tapi lebih tajam, lebih berbeda. "Nenek akan tetap bantu kamu enduk," Mbah Sumirah tersenyum lemah. "Tapi ingat, jangan biarkan orang-orang jahat makan di warung kita. Mereka yang suka nyebar fitnah, yang suka rusak hidup orang lain." Suaranya makin pelan, nyaris seperti bisikan. "Nenek akan urus mereka." Tepat saat jam dinding kuno berdentang 12 kali, Mbah Sumirah menghembuskan napas terakhirnya. Aneh, tepat pada saat itu, semua lampu di rumah berkedip-kedip, dan dari arah dapur terdengar suara wajan besi yang berdenting, seolah ada yang sedang memasak. Keesokan harinya, saat membereskan barang-barang neneknya, Bu Lastri menemukan wajan hitam yang dimaksud. Wajan itu terasa hangat saat disentuh, padahal sudah berhari-hari tidak dipakai. Di dasarnya, ada ukiran aneh berbentuk simbol-simbol yang tidak ia pahami. Seminggu setelah pemakaman, Bu Lastri memberanikan diri membuka warung kembali. Dengan resep yang diturunkan neneknya dan wajan hitam itu, ia mulai memasak. Anehnya, setiap gerakan tangannya mengaduk mie terasa begitu familiar, seolah ada yang membimbingnya. Hari pertama buka, warung langsung ramai. Para pelanggan setia berdatangan, penasaran dengan rasa mie goreng Bu Lastri. "Rasanya persis seperti buatan Mbah Sumirah," kata mereka takjub. Tapi ada yang berbeda. Setiap kali Bu Lastri memasak, ia bisa mencium aroma kemenyan samar-samar merebak dari arah wajan hitam itu. Di malam-malam sepi, tak jarang Bu Lastri mendengar suara neneknya dari dapur. Kadang bersenandung, kadang tertawa kecil, persis seperti kebiasaannya dulu saat memasak. Awalnya Bu Lastri takut, tapi lama-kelamaan ia merasa terbiasa, bahkan terasa menenangkan. Suatu malam, saat sedang mengaduk mie di wajan hitam itu, Bu Lastri melihat bayangan neneknya di uap yang mengepul. Tersenyum, tapi matanya tajam mengawasi. Sejak saat itu, ia sering melihat bayangan-bayangan lain di asap masakannya, seperti sedang menunjukkan sesuatu. Yang paling aneh, setiap kali ada pelanggan yang suka bergosip atau membicarakan aib, wajan hitam itu bergetar pelan, dan mie yang dimasak di dalamnya mengeluarkan bunyi desis yang tidak biasa. Seperti sedang marah, seperti sedang memperingatkan. Bu Lastri juga mulai bisa merasakan pelanggan, yang datang dengan niat tidak baik. Setiap kali orang seperti itu masuk, udara di warung terasa lebih berat, dan asap dari wajan hitam membentuk pola-pola aneh. Neneknya memang tidak pernah suka dengan orang yang suka menebar fitnah. Perlahan tapi pasti, warung mie goreng Bu Lastri menjadi semakin terkenal. Bukan hanya karena rasanya yang lezat, tapi juga karena cerita-cerita aneh yang mulai beredar. Ada yang bilang melihat sosok nenek-nenek di dapur, ada yang mengaku mencium aroma mie goreng di rumah mereka pada tengah malam. Malam ini, sambil menutup warung, Bu Lastri mengelus wajan hitam peninggalan neneknya. Benda itu masih terasa hangat, dan samar-samar ia bisa mendengar suara tawa kecil yang familiar. Warung ini memang bukan warung biasa, dan ia tahu, neneknya masih di sini, masih menjaga, masih mengawasi. "Terima kasih, Nek," bisiknya pelan sambil tersenyum. Di cermin yang berembun, sekilas ia melihat bayangan neneknya tersenyum balik, mengangguk perlahan, sebelum menghilang dalam kepulan asap dari wajan hitam yang masih mengepul. Malam sudah larut ketika Bu Lastri membereskan warungnya. Hujan rintik di luar membuat suasana semakin sunyi.
Saat sedang mengelap meja-meja, tiba-tiba ia mendengar suara berbisik dari arah dapur. Suara yang sangat dikenal, suara neneknya. "Lastri, awas hati-hati dengan Bu Ratih, mulutnya itu berbisa." Suara itu terdengar seperti desisan, membuat bulu kuduk Bu Lastri meremang. Dari arah wajan hitam yang tergantung di dinding dapur, asap tipis mengepul walau tidak ada api yang menyala. Bu Ratih adalah pelanggan tetap warungnya, seorang ibu-ibu berusia sekitar 40-an yang terkenal suka bergosip. Hampir setiap sore dia datang, memesan mie goreng dan es teh, lalu mulai membicarakan aib suaminya pada siapa saja yang mau mendengar. Keesokan harinya, seperti biasa Bu Ratih datang dengan wajah sumringah. "Mie goreng dan es teh, Bu," dipintanya sambil celingukan mencari korban, untuk mendengar cerita barunya. Saat Bu Lastri mulai memasak, wajan hitam itu bergetar lebih kuat dari biasanya. Tahu nggak?" Bu Ratih memulai dengan nada yang sudah akrab. "Suami saya itu sekarang ketahuan selingkuh lagi loh sama pegawai bank. Muda, cantik. Saya punya semua buktinya." Suaranya melengking tinggi, membuat beberapa pelanggan menoleh. Tepat saat Bu Ratih sedang asyik bercerita, cermin besar di dinding warung mendadak berembun. Di permukaannya yang kabur, muncul bayangan samar sosok nenek-nenek yang tersenyum dengan cara tidak wajar. Hanya Bu Ratih yang melihatnya, membuat wajahnya seketika pucat pasi. Saat mie goreng pesanannya datang, aromanya berbeda. Ada bau aneh yang membuat perut mual, tapi anehnya hanya Bu Ratih yang menciumnya. Setiap suapan terasa, seperti ada yang mengawasi. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak di dekat dapur. "Bu Ratih sepertinya sedang tidak enak badan," kata salah seorang pelanggan, memperhatikan wajah Bu Ratih yang semakin pucat. Bu Lastri hanya tersenyum tipis, teringat bisikan neneknya semalam. Di belakangnya, asap dari wajan hitam membentuk pola seperti seringai. Malam itu, Bu Ratih tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia mencium aroma mie goreng yang sangat kuat dari arah kamarnya. Saat membuka mata, dia melihat sosok nenek-nenek duduk di sudut kamar, mengaduk wajan hitam yang mengeluarkan asap pekat. Esok paginya, Bu Ratih bangun dengan lidah yang terasa terbakar. Cermin di kamar mandi menunjukkan lidahnya yang membengkak dan menghitam. Dokter Parjo yang memeriksanya kebingungan, tidak ada tanda-tanda infeksi atau alergi. "Seperti ada yang membakarnya dari dalam," kata Dokter Parjo heran. Teror tidak berhenti di situ. Setiap kali Bu Ratih mencoba membicarakan aib seseorang, lidahnya serasa disambar api. Suaranya berubah serak, dan setiap malam dia dihantui mimpi tentang nenek-nenek yang memaksanya menelan mie panas berulang-ulang. Seminggu berlalu, Bu Ratih akhirnya memberanikan diri kembali ke warung Bu Lastri. Kali ini wajahnya lesu, tidak seceria dulu. "Bu Lastri," katanya dengan suara bergetar, "saya mau minta maaf. Saya sadar, saya salah sudah sering membicarakan aib suami saya." Bu Lastri mengangguk sambil tersenyum. Dari dapur, terdengar suara tawa kecil yang familiar. Wajan hitam yang tergantung bergetar pelan, dan asap tipis yang keluar membentuk pola seperti anggukan. "Mie goreng dan es teh seperti biasanya, Bu?" tanya Bu Lastri lembut. Sejak saat itu, Bu Ratih berubah. Ia masih sering datang ke warung, tapi tidak lagi membicarakan aib siapapun. Kadang, saat sedang makan sendirian, dia masih melihat bayangan nenek-nenek di cermin, tersenyum padanya, bukan lagi senyum menakutkan, tapi senyum yang seolah memberi persetujuan. Bu Lastri paham sekarang maksud neneknya. Warung ini bukan sekedar tempat makan, tapi juga tempat di mana orang-orang belajar untuk menjaga lidah mereka. Di sudut dapur, wajan hitam itu masih tergantung, menunggu pelanggan berikutnya yang perlu diberi pelajaran beretika. Kejadian Bu Ratih menyebar cepat di kalangan pelanggan warung Bu Lastri. Beberapa orang mulai berbisik-bisik tentang perubahan sikapnya yang drastis. Namun, ada satu pelanggan yang justru semakin menjadi-jadi dalam menyebar gosip, yaitu Mbak Nina yang dulu sering jadi korban gosip Bu Ratih. Malam itu, warung lebih ramai dari biasanya. Bu Ratih duduk di pojok, matanya masih sering melirik takut ke arah cermin besar di dinding. Tiba-tiba, pintu warung terbuka keras, memperlihatkan sosok wanita berpakaian mencolok, Mbak Nina, tetangga yang rumahnya tepat di belakang warung. "Bu Lastri, mie goreng dan teh hangat satu," teriaknya lantang. Semua mata tertuju padanya. Mbak Nina memang terkenal dengan suaranya yang keras dan gosipnya yang lebih pedas dari sambal. Pada tahu nggak, si Ratih itu sebenarnya sakit gara-gara kena karma loh. Suaminya selingkuh karena dia duluan yang main sama sopirnya. Wajan hitam di dapur mendadak berdenting keras. Bu Lastri yang sedang mengaduk mie,
merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Dari pantulan uap yang mengepul, dia melihat bayangan neneknya menggelengkan kepala dengan raut wajah marah. Malam itu, Mbak Nina pulang dengan perut kenyang, dan mulut yang masih gatal ingin bergosip. Namun, begitu sampai di kamar, dia mencium aroma mie goreng yang sangat kuat. Anehnya, aroma itu tercium dari dalam lemari pakaiannya. Saat dibuka, lemari itu kosong, tapi aroma mie goreng semakin menyengat. Tengah malam, Mbak Nina terbangun, dia merasa ada yang mengaduk-aduk di dalam perutnya. Rasa panas mulai menjalar dari lambung ke tenggorokannya. Saat berlari ke kamar mandi, dia melihat sosok nenek-nenek di cermin, mengaduk wajan hitam dengan senyum mengerikan. Mulut pedas harus diajari dengan cara pedas enduk, suara serak itu berbisik di telinganya. Mbak Nina muntah, tapi yang keluar dari mulutnya adalah mie yang masih mengepul panas. Setiap kata gosip yang pernah dia ucapkan, seolah berubah menjadi mie yang membakar kerongkongannya. Pagi harinya, Mbak Nina ditemukan tetangganya terbaring lemas di lantai kamar mandi. Mulutnya bengkak dan lidahnya melepuh, seolah baru saja menelan air mendidih. Dokter Parjo yang memeriksanya, hanya bisa menggeleng heran, karena kondisinya sama seperti kasus Bu Ratih dulu. Selama seminggu, Mbak Nina mengalami teror lebih mengerikan dari Bu Ratih. Setiap malam, dia dipaksa memakan mie panas dalam mimpinya. Mie itu bukan mie biasa, tapi terbuat dari lidah-lidah yang menggeliat, mewakili setiap gosip yang pernah dia sebarkan. Di warung Bu Lastri, wajan hitam itu terus bergetar setiap kali ada yang membicarakan kondisi Mbak Nina. Asap yang mengepul kadang membentuk pola seperti lidah yang menjulur, membuat para pelanggan yang melihatnya bergidik ngeri. Lastri yang ini lebih parah dari Bu Ratih, harus diberi pelajaran lebih keras. Suara neneknya berbisik dari dapur saat warung sudah sepi. Bu Lastri hanya bisa mengangguk, menyaksikan asap dari wajan hitam membentuk sosok neneknya yang sedang mengaduk sesuatu. 2 minggu berlalu, Mbak Nina akhirnya muncul di warung Bu Lastri. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan yang paling mencolok, dia tidak lagi berbicara keras seperti dulu. Bu Lastri, bisiknya parau, saya minta maaf. Saya sudah menyebarkan fitnah tentang Bu Ratih. Saat Bu Lastri menyajikan mie goreng untuk Mbak Nina, ada yang berbeda. Asap yang mengepul membentuk senyuman, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Mbak Nina bisa makan tanpa rasa terbakar di lidahnya. Di cermin, bayangan nenek-nenek itu mengangguk puas. Ingat Enduk, Ibu Lastri mendengar suara neneknya berbisik lembut, di warung ini bukan tempat untuk merusak hidup orang lain. Siapa yang membawa racun dalam mulutnya, akan merasakan racun yang lebih pedih. Wajan hitam itu kembali tenang, menunggu mangsa berikutnya yang perlu diberi pelajaran. Di sudut warung, Bu Ratih dan Mbak Nina duduk bersama, menikmati mie goreng mereka dalam diam. Sesekali mereka melirik cermin besar di dinding, tempat bayangan nenek-nenek itu masih mengawasi, memastikan tidak ada lagi lidah berbisa yang berani masuk ke warungnya. Setelah insiden Bu Ratih dan Mbak Nina, warung Bu Lastri menjadi lebih tenang. Para pelanggan mulai berhati-hati dengan ucapan mereka, takut mengalami nasib yang sama. Namun, ada satu pelanggan yang sepertinya tidak terpengaruh dengan cerita-cerita mengerikan itu, yaitu Mas Joko, seorang calo tanah yang terkenal bermulut tajam. Sore itu, hujan gerimis turun di Gang Anggrek. Mas Joko masuk ke warung dengan langkah ringan, seolah menari-nari. Wajahnya berseri-seri, pertanda ia punya berita segar untuk dibagikan. Di dapur, wajan hitam mulai bergetar pelan, mengeluarkan asap tipis yang berbau aneh. Bu Lastri, mie goreng level pedas ya, serunya riang. Matanya berkilat nakal saat melihat beberapa pelanggan yang ia kenal. Pada tahu nggak, si Haji Somad yang sok kaya itu, yang rumahnya gede di ujung gang, ternyata bangkrut. Bisnis propertinya hancur gara-gara nipu orang. Saat nama Haji Somad disebut, angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah dapur. Bu Lastri yang sedang mengaduk mie bisa melihat bayangan neneknya menggeleng dengan raut muka marah. Jangan senang dengan kesusahan orang Enduk, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Rumahnya mau disita ban, Mas Joko melanjutkan dengan semangat. Istrinya stres, anaknya pada drop out dari sekolah, itu nasib orang sok suci. Tepat saat mengucapkan kalimat terakhir, mie goreng pesanannya datang. Aromanya begitu menggoda, tapi ada sesuatu yang berbeda, seperti ada bisikan-bisikan yang keluar dari kepulan asapnya. Suapan pertama terasa normal, tapi begitu Mas Joko hendak membuka mulut untuk melanjutkan ceritanya, mie di mulutnya seolah bergerak sendiri. Ia bisa merasakan mie itu melilit lidahnya, membuatnya tersedak. Saat ia minum es teh pesanannya, ternyata rasanya seperti menelan minyak panas. Malam itu, Mas Joko pulang dengan perasaan tidak enak.
Setiap kali mencoba berbicara, mulutnya terasa penuh dengan mie yang masih mengepul panas. Di cermin kamarnya, ia melihat bayangan nenek-nenek membawa wajan hitam, tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduknya meremang. Teror yang dialami Mas Joko lebih mengerikan dari Bu Ratih dan Mbak Nina. Setiap kali mencoba membicarakan masalah orang lain, mulutnya otomatis terisi mie panas yang tak dapat dimuntahkan. Mie itu terasa hidup, melilit di dalam mulutnya seperti cacing-cacing yang mendidih. Puncaknya terjadi saat mencoba menceritakan masalah baru tentang Haji Somad di warung kopi. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Lidahnya terasa seperti terbakar, dan ketika ia berteriak kesakitan, yang keluar dari mulutnya adalah mie yang masih mengepul, membentuk kata-kata kasar yang pernah diucapkan. Setiap kata buruk yang keluar dari mulutmu akan jadi api yang membakar lidahmu sendiri. Suara serak itu berbisik di telinganya setiap malam. Dalam mimpinya, ia terus-menerus dipaksa menelan mie panas, yang terbuat dari setiap gosip dan fitnah yang pernah disebarkan. Bu Lastri hanya bisa menggelengkan kepala melihat wajan hitam di dapurnya terus bergetar, setiap kali nama Mas Joko disebut. Nenekku tidak pernah suka sama orang yang senang dengan penderitaan orang lain, gumamnya pada diri sendiri, sambil melihat asap yang membentuk sosok neneknya yang sedang mengaduk wajan. Setelah 2 minggu menghilang, Mas Joko akhirnya muncul di warung Bu Lastri. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan yang paling mencolok dia yang biasanya cerewet kini lebih banyak diam. "Mie goreng 1 Bu," dipintanya lirih. "Dan saya mau minta maaf sama semua orang yang pernah saya gosipkan." Di sudut warung, Bu Ratih dan Mbak Nina yang kebetulan ada di sana saling berpandangan. Mereka tahu persis apa yang dialami Mas Joko. Dari arah dapur, asap dari wajan hitam membentuk senyuman puas, sementara suara tawa kecil Mbak Sumirah sayup-sayup terdengar. Sejak saat itu, warung Bu Lastri semakin dikenal sebagai tempat yang ajaib. Bukan hanya karena mie gorengnya yang lezat, tapi juga kekuatan misterius yang bisa membuat orang-orang bermulut usil bertobat. Di dapurnya, wajan hitam itu masih tergantung, menunggu mangsa berikutnya yang perlu didisiplinkan. "Ingat Enduk," ibisik Mbak Sumirah dari balik kepulan asap, "di warung ini bukan cuma tempat mengisi perut, tapi juga tempat membersihkan hati." Bu Lastri mengangguk sambil tersenyum, memandang 3 mantan tukang gosip yang kini duduk bersama dalam diam, menikmati mie goreng mereka dengan mulut yang lebih terjaga. Setelah insiden Mas Joko, warung Bu Lastri semakin ramai. Bukan hanya karena mie gorengnya yang lezat, tapi juga karena orang-orang penasaran dengan kisah-kisah mistis yang beredar. Malam itu, saat warung sudah tutup dan hujan rintik membasahi gang anggrek, Bu Lastri duduk termenung di depan wajan hitam peninggalan neneknya. "Nek, sebenarnya apa yang terjadi sama warung ini?" gumamnya pelan, sambil mengusap permukaan wajan yang masih terasa hangat. Tiba-tiba, asap tipis mulai keluar dari wajan, membentuk sosok Mbak Sumirah yang terlihat lebih jelas dari biasanya. Kali ini, neneknya tidak tersenyum, wajahnya muram, seperti mengingat kenangan pahit. "Lastri," suara serak itu terdengar jelas, "sudah waktunya kamu tahu kenapa nenek sangat benci sama orang yang suka nyebar fitnah." Asap dari wajan mulai berputar, membentuk gambar-gambar seperti layar bioskop. Bu Lastri terpaku, menyaksikan kenangan neneknya mulai terungkap. 40 tahun lalu, Mbak Sumirah adalah istri seorang pedagang sukses di pasar. Hidup mereka bahagia, sampai seorang pedagang rival menyebarkan fitnah, bahwa suaminya menjual daging anjing sebagai daging sapi. Gosip itu menyebar seperti api, menghancurkan bisnis dan nama baik keluarga mereka. "Pamanmu, anak nenek terakhir, waktu itu masih kecil," suara Mbak Sumirah bergetar. Dia nggak kuat dengerin omongan tetangga. "Sakit, terus pergi ninggalin nenek selamanya." Di dalam asap, Bu Lastri bisa melihat sosok anak kecil terbaring lemah, sementara Mbak Sumirah muda menangis di sampingnya. Tak lama setelah itu, suami Mbak Sumirah yang depresi mengakhiri hidupnya. "Semua gara-gara omongan orang Lastri," bisik neneknya. "Satu gosip, satu fitnah, bisa membunuh banyak nyawa." Asap dari wajan berubah merah, menunjukkan kemarahan dan kesedihan yang dalam. Dalam keputusasaannya, Mbak Sumirah mendatangi seorang dukun tua di kaki Gunung Ungaran. "Nenek minta kekuatan buat menghukum orang-orang yang suka nyakitin orang lain pakai omongan," lanjutnya. "Dukun itu kasih wajan ini, tapi dengan satu syarat, kekuatannya cuma boleh dipakai buat ngobatin orang yang suka nyebar fitnah." Sejak saat itu, warung mie goreng Mbak Sumirah mulai dikenal. Mie gorengnya lezat, tapi ada rasa khusus untuk mereka yang suka bergosip dan menyebar fitnah. "Nenek gak membunuh mereka Lastri," suara itu menjelaskan. "Nenek cuma memberi mereka rasa penderitaan sakitnya jadi korban omongan." Bu Lastri teringat Bu Ratih, Mbak Nina, dan Mas Joko,
bagaimana mereka disembuhkan dari kebiasaan buruk mereka. "Tapi Nek, kenapa harus pakai cara yang serem begitu?" tanyanya pelan. Bayangan neneknya tersenyum getir, karena rasa sakit yang mereka sebarin lebih serem dari apa yang nenek berikan pada mereka. Di dalam asap, muncul gambaran-gambaran pelaku gosip yang pernah neneknya obati. Ada yang lidahnya bengkak, ada yang mimpi buruk berhari-hari, ada yang dipaksa menelan kata-kata buruk mereka sendiri. "Ini masih lebih ringan, Nduk," bisik neneknya, "dibanding hancurnya hidup orang yang jadi korban fitnah. Sekarang warung ini jadi tanggung jawabmu, Lastri," suara Mbah Sumirah melembut. "Jaga wajan ini. Dia akan nunjukin siapa yang perlu diobati. Tapi ingat, kekuatannya cuma buat yang benar-benar jahat, yang sudah nyakitin orang lain dengan omongannya." Asap dari wajan mulai menipis, tapi sebelum bayangan neneknya menghilang, ia berbisik lagi, "Dan satu lagi, Lastri. Mie goreng di warung kita bukan cuma makanan. Dia bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun, tergantung isi hati yang makan." Malam semakin larut. Bu Lastri masih duduk termenung, mencerna semua yang baru dia ketahui. Di cermin warung, dia melihat bayangan neneknya tersenyum, mengangguk puas, karena rahasia warung ini akhirnya terungkap pada pewaris yang tepat. "Saya janji, Nek," bisik Bu Lastri sambil mengelus wajan hitam itu. "Saya akan jaga warung ini, dan terus ingetin orang-orang kalau mulut bisa lebih tajam dari pisau." Dari kejauhan, suara kentongan berbunyi 12 kali, menandai tengah malam, waktu di mana kekuatan warung ini konon paling kuat. Malam Jumat Kliwon di bulan Suro, warung Bu Lastri dipenuhi pelanggan yang tidak biasa. Bu Ratih, Mbak Nina, dan Mas Joko duduk berdampingan dengan wajah tegang. Mereka datang bukan untuk makan, tapi untuk meminta maaf, setelah mendengar kisah tragis di balik warung ini dari tetangga-tetangga yang mulai curiga. Di luar, angin bertiup kencang menggoyangkan daun jendela. Langit mendung pekat, seolah menahan hujan yang siap mengguyur. Dari arah dapur, wajan hitam bergetar lebih kuat dari biasanya, mengeluarkan asap yang membentuk sosok-sosok mengerikan di udara. "Bu Lastri," Bu Ratih memulai dengan suara bergetar, "Kami minta maaf, kami tidak tahu kalau gosip bisa membunuh." Belum selesai dia bicara, tiba-tiba pintu warung terbuka keras. Sekelompok orang masuk dengan wajah marah, keluarga dan teman-teman dari orang-orang yang pernah menjadi korban gosip mereka. "Jadi ini tempatnya para tukang fitnah bertobat," suara seorang pria parubaya menggelegar. Dia adalah Haji Somad, yang bisnisnya hancur karena gosip Mas Joko. "Kalian pikir minta maaf saja cukup? Setelah menghancurkan hidup orang." Suasana warung mendadak mencekam. Tepat saat ketegangan memuncak, semua lampu di warung padam. Dalam kegelapan, terdengar suara denting wajan yang semakin keras, diikuti tawa serak yang membuat bulu kuduk meremang. Asap hitam pekat mulai mengalir dari dapur, membawa aroma mie goreng yang tidak biasa, seperti bau daging yang terbakar. Di tengah kegelapan, sosok Mbah Sumirah muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya melayang, tangannya memegang wajan hitam raksasa yang mendidih. "Kalian semua yang suka menyakiti dengan kata-kata. Rasakan sendiri pedihnya fitnah yang kalian sebar," suaranya menggelegar. Tiba-tiba, dari wajan raksasa itu keluar mie yang bergerak-gerak seperti ular, menyembur ke arah para pelanggan. Setiap orang yang pernah menyebar gosip merasakan mie itu memaksa masuk ke mulut mereka. Mie itu bukan mie biasa, setiap helainya adalah kata-kata kejam yang pernah mereka ucapkan. "Ampun," teriak mereka di antara tersedak. "Kami janji tidak akan menggosip lagi." Tapi Mbah Sumirah belum selesai. Dari wajan hitamnya keluar bayangan-bayangan mengerikan, wajah-wajah orang yang pernah mereka sakiti dengan gosip, menjerit dalam kesakitan. Bu Lastri berdiri terpaku, menyaksikan neneknya memberikan pelajaran terakhir. Dia melihat bagaimana setiap pengunjung warungnya dipaksa merasakan penderitaan yang pernah mereka timbulkan. Yang pernah menghancurkan rumah tangga orang, merasakan keluarga mereka sendiri hancur dalam mimpi. Yang pernah memfitnah soal uang, mengalami kebangkrutan dalam hayalan. "Ini bukan soal balas dendam," suara Mbah Sumirah melunak. "Tapi supaya kalian paham, setiap kata yang keluar dari mulut bisa jadi doa, bisa memberkahi, bisa juga membunuh." Asap dari wajan mulai membentuk adegan-adegan mengerikan, orang bunuh diri, keluarga hancur, anak-anak menderita, semua karena gosip dan fitnah. Para pelanggan yang pernah menggosip kini berlutut, menangis memohon ampun. Air mata mereka bercampur dengan mie yang masih keluar dari mulut mereka. Yang benar-benar tulus menyesal, mulai merasakan mie itu berubah rasa, dari membakar menjadi menyejukkan. Namun, ada beberapa yang masih menyimpan dendam dan kepahitan di hati.
Mereka mendadak mencium bau daging terbakar dari tubuh mereka sendiri. "Kalian masih belum belajar," desis Mbah Sumirah. "Masih ada kebencian di hati kalian." Wajan hitam dalam genggamannya berdenting keras. "Nenek," Bu Lastri akhirnya angkat bicara. Mereka butuh kesempatan kedua, seperti Bu Ratih, Mbak Mina, dan Mas Joko. Mendengar ini, sosok Mbah Sumirah perlahan melunak. Asap dari wajan mulai berkurang, tapi aroma mie goreng masih tercium kuat, kini bercampur dengan bau kemenyan dan minyak zafaron. "Ingat," suara Mbah Sumirah menggema untuk terakhir kalinya. "Warung ini akan selalu ada untuk mengingatkan kalian. Setiap kata adalah nyawa. Pilih dengan bijak apa yang keluar dari mulut kalian." Perlahan, sosoknya menghilang dalam kepulan asap wajan hitam. Lampu-lampu kembali menyala. Para pengunjung masih terlihat gemetaran, tapi ada yang berbeda dalam tatapan mata mereka. Mereka telah melihat dan merasakan sendiri betapa mematikannya kekuatan kata-kata. Di sudut warung, Bu Ratih, Mbak Mina, dan Mas Joko tersenyum lega. Akhirnya ada yang memahami pelajaran yang telah mereka terima. Setelah peristiwa spiritual yang sangat menakutkan itu, warung mie Bu Lastri tetap ramai seperti biasa, tapi ada perubahan yang jelas. Tak ada lagi pembicaraan buruk atau gosip. Para pelanggan berbicara dengan suara rendah, takut akan hukuman yang mungkin mereka terima jika melampaui batas. Dari sudut warung, roh nenek tetap ada, meski tidak selalu terlihat. Kadang-kadang, bayangan samar muncul di cermin atau kaca jendela, membuat pelanggan tersentak dan segera menjaga lidah mereka. Warung itu kini menjadi tempat pembelajaran diam-diam bagi pelanggan. Setiap orang yang masuk membawa rasa hormat yang mendalam, bukan hanya kepada Bu Lastri, tapi juga kepada batas-batas yang seharusnya dijaga sebagai manusia. Kisah tentang mimpi itu menyebar ke seluruh desa. Tak ada yang berani memastikan apakah itu nyata atau hanya ilusi. Namun, tidak ada seorang pun yang ingin mengambil risiko. Warung Bu Lastri menjadi simbol keadilan dan karma yang tak terelakkan. Meski situasi tampak tenang, Bu Lastri tahu bahwa selalu ada orang yang tak belajar dari kesalahan. Dan untuk mereka, roh nenek tetap menunggu, siap memberikan hukuman terakhir yang akan mengingatkan mereka bahwa setiap kata memiliki konsekuensi. Di warung itu, dosa tak pernah dibiarkan tanpa balasan. Tamat.